Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oke, kita berterima kasih pada Tuhan atas pernyataannya sehingga kita dapat berkumpul kembali di sini. Mari kita mengucap syukur kepada-Nya atas berkat dan kasih-Nya. Sehingga kita dapat bersama-sama beribadah di sini dan juga teman-teman yang ada di rumah. Amin. Mari kita ambil satu doa sejenak. Amin. Bapak yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami dari malam hingga pagi dan siang hari ini ya Bapa. Kalau kami dapat berkumpul kembali semua atas berkat dan kasih karunia-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan beribadah kepada-Mu. Layakan kami ya Bapa. Kami tidak ada apa-apanya ya Bapa. Supaya melayakkan semua pujian penyembahan kami dan ucapan syukur kami kepada-Mu ya Bapa. Kau juga berkati teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Kau sampaikan di tempat ini tanpa kekurangan satu apapun, maka diuji dan kemuliaan nama-Mu bersama dengan kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama-Mu, dan kami serahkan juga ibadah kami pada hari ini hanya di dalam tangan kasih yang mari kita berdoa. Engkau tetap Allah kami Bapa, Engkau tetap Allah kami yang hidup.
Walaupun apapun yang menjadi permasalahan kita, apapun yang menjadi persoalan hidup kita, problema hidup kita, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Kita akan pujian Tuhan Yesus baik. Hari berkah
pujian, terima saudara. Jawabannya. Amin. Dari semua permasalahan hidup kita, dari semua problema hidup kita, dia menjadi jawabannya. Amin. Kita akan naikkan lagu Bukan Terbang. Jalan-jalanku, kebenaran
yang Kau tebus melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat roh yang baru, buat kebenaran yang daripada-Mu. Biarlah kami terus merendahkan hati untuk memahami betapa kehidupan ini sesungguhnya aman dalam tangan Tuhan. Saat kami merendahkan hati kami, saat kami mengosongkan seluruh aspek hidup kami untuk diisi dengan kebenaran Tuhan dan dipimpin serta ditolong oleh Allah Roh Kudus, kami percaya Tuhan akan menyatakan seluruh kebenaran yang memerdekakan kami dan memakai hidup kami menjadi kesaksian yang nyata bagi banyak orang bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan Allah yang hidup, ciptakan kami dan memulihkan serta menyelamatkan kami. Kami mau belajar firman, berbicara bagi kami. Biarlah setiap kami, baik hamba-Mu yang berbicara maupun setiap kami yang mendengar, biarlah kami betul-betul memberikan ruang sepenuhnya kepada Allah Roh Kudus untuk menolong kami memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Kami sambut firman-Mu pada siang hari ini, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah, yang siap dengar firman Tuhan. Mari kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pada hari ini. Amin. Semua bersuka cita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baru saja hari Kamis kemarin memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Betul ya? Dan pada waktu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, pesan firman Tuhan sudah disampaikan kepada kita lewat hamba-Nya bahwa dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan, jangan lagi kita terpaku dengan apa yang menjadi masalah, beban kehidupan yang harus kita jalani, tetapi berfokuslah untuk menyenangkan hati Tuhan, karena segala sesuatu yang baik Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Tuhan sudah bela, Tuhan sudah berkati kehidupan kita. Amin. Nah, kalau masih belum yakin, masih belum terima pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, jangan lari buru-buru. Ya, jangan lari buru-buru. Tetapi teruslah mendekat sampai pada akhirnya kita diaku sebagai kepunyaan Tuhan. Ya, kadang-kadang kita terlalu cepat untuk memutuskan. Ya, padahal Tuhan masih mau lihat kita serius gak serius. Kita benar-benar yakin gak, benar-benar percaya gak sama Tuhan, atau cuma katanya. Ya, karena untuk bisa menguji keseriusan kita itu membutuhkan yang namanya waktu. Ya, orang menikah aja kan perlu waktu pacaran dulu, ya kan? Sebelum pacaran ada yang namanya PDKT dulu, betul nggak? Itu butuh waktu sebelum diterima. Ya, jadi dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan juga sama. Ya, kadang-kadang Tuhan mengizinkan ada banyak peristiwa, bukan Tuhan gak mau tolong, tapi Tuhan mau kita menunjukkan apakah betul-betul kita percaya atau tidak. Sebab itu Tuhan tuh gak ada jaminan bahwa semua jalan akan mulus. Ya, jalan tol aja banyak lubangnya kok. Ya, hanya karena petugasnya rajin, tengah malam kita tidur dia sudah tabel. Ya, kalau nggak bolong-bolong semua. Ya,
Nah, demikian juga perjalanan iman kita. Ada banyak sekali ujian. Nah, murid-murid itu kan dikasih pesan. Pada waktu Yesus sebelum naik ke surga, sudah pesan kepada murid-muridnya, ya, kamu harus dengar, aku akan mati. Wih, dengar Yesus akan mati, mereka bingung, ya kan? Waduh, kalau Yesus mati gimana saya? Ya, aku akan disalibkan, ya, seperti ular tembaga yang dinaikkan. Wah, aku akan disalibkan, dinaikkan ke atas. Iya. Tapi ingat, aku akan bangkit. Murid-muridnya lupa kata bangkit. Lihat Yesus disalib, dia lihat iya benar ya, tapi lupa kalau dia bangkit. Betul-betul bangkit baru, oh iya, Yesus bangkit. Baru setelah Yesus bukakan kebenaran. Ada proses waktu. Apakah sampai di situ? Enggak. Yesus sudah pesan begini, kamu akan tercerai-berai, ya, kamu akan mengalami aniaya, tapi jangan takut, aku menyertai kamu. Wah, mereka sempat ketakutan. Waktu Yesus disalib mereka tercerai-berai, mereka lari. Alkitab mencatat hanya 2 orang yang muncul dalam catatan Alkitab, yaitu Yohanes dan ibu Yesus yang bernama Maria. Yang lain semuanya ngumpet, takut. Padahal Yesus sudah bilang, kamu akan mengalami aniaya. Mari kita buka Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16. Kalau kita melihat kepada Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-18, judul perikopnya, dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Lalu di pasal 16, Yesus sudah memberitahu, apapun yang terjadi tetaplah bertekun. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat amal bakti kepada Tuhan. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa di sorga, maupun aku, Yesus Kristus. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, kata Tuhan Yesus, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Dan itu betul terjadi. Jadi dalam Alkitab kita yang kita pegang dan terus-menerus disuruh baca, di situ kita menemukan peristiwa yang sudah lalu, tapi sesungguhnya masih berlangsung sampai sekarang. Maka kita bisa menjadikan Alkitab itu sebagai panduan, pedoman, tuntunan, sebagai pelita yang membawa kita tetap ada di jalannya Tuhan. Maka kenapa kita ke gereja, dengar firman Tuhan, baca Alkitab, dengerin firman Tuhan? Karena di situ kita akan dituntun untuk tetap di jalannya Tuhan. Sebab apa? Karena iman kita tuh gampang goyah, gampang melenceng. Apalagi orang-orang yang tinggal di Menceng, waduh gampang banget. Bener, ya gampang, sedikit aja disenggol udah miring. Ya, kalau bahasa layangan itu singit. Ya, mesti ditahan supaya kalau enggak dia akan miring terus.
semuanya tuh perlu waktu. Ya, kalau gampang di sini, ini tempat udah nggak muat. Gerejanya kan udah 25 tahun. Bahkan kalau saya hitung dari kebaktian keluarga, sudah 40 tahun lebih. Tapi karena singit, karena magic, harus dilurusin. Haleluya. Yang udah lurus berarti lulus. Iya, kalau udah lulus, lulus. Ya, mereka akan dipakai Tuhan di tempat-tempat yang berbeda. Enggak salah. Iya. Jadi Tuhan tuntut kita sedemikian rupa. Ya. Dan ada yang memang harus bertugas di tempat yang lain, di pelayanan tempat lain dan sebagainya. Ada juga yang pada waktunya pulang. Ya, cukup banyak yang saya layani pulang dari dunia ini. Ya, coba O'Brien minta foto. Ya, ini yang pulang kemarin pagi jam 5. Ya, ini ya, Ibu Fatima ini usia 80 tahun. Ya, mungkin kalau nggak salah ya 20 tahun lebih lah ya ada di sini bareng-bareng. Ya, memang beberapa tahun terakhir ini karena kesehatan terus ditambah COVID kemarin, ya praktis nggak ikut beribadah. Ya, nah ini kita melihat bagaimana ya Tuhan sudah menyelesaikan ya bagaimana kehidupan seseorang dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu nggak usah terlalu pusing lah ya bagaimana kita urusan ibadah dan sebagainya. Paling penting adalah kita ngerti dulu nih bahwa ketika kita ada di satu tempat bahwa Tuhan sedang persiapkan kita untuk sesuatu. Amin. Jadi jangan pasif, ya jangan cuek. Ya Alkitab katakan begini. Ya ini bilang Alkitab bukan saya. Ya ibadah yang disertai rasa cukup itu besar manfaatnya. Bukan hanya untuk masa depan pada waktu kita meninggalkan dunia ini, tapi juga untuk saat ini. Jadi kehidupan kita dalam perjalanan dunia ini gak susah kalau kita ngerti firman Tuhan. Maka saya sangat mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian belajar membaca. Gak gampang benar deh belajar membaca. Tapi kalau udah udah jatuh cinta ya. Kata orang kalau udah jatuh cinta, laut diseberangin. Laut kan luas ya. Kali Ciliwung aja tenggelam ya. Tapi ngomongnya laut diseberangin gitu ya. Gunung akan kudaki ya kan. Baru jalan 200 meter di Gunung Sahari aja udah jauh banget ya nyampe-nyampe. Ya. Padahal masih Gunung Sahari rata. Ya kan? Bukan gunung gede yang tinggi. Tapi kita bilangnya apa? Gunung akan kudaki. Jadi mari kita berjuang bersama-sama, mengerti bahwa firman Tuhan itu baik. Karena apa? Di dalamnya ini banyak sekali pesan Tuhan. Yang sudah dengar aja nih, Tuhan udah kasih tahu, udah dengar, masih nggak ngel. Tapi ketika mereka ngerti, hidupnya berubah. Jadi Bapak Ibu, saya mau pastikan saudara sekalian, ikut Tuhan, setia beribadah sampai kita katakan Kalau bahasa Jawa bilangnya apa? Eling banget. Paham. Kalau bahasa internasional Indonesia internasional paham gitu. Jadi kalau belum
terus baca, terus dengar. Amin. Sehingga apa yang menjadi pesan Tuhan itu kita dapat. Karena ada banyak berkat yang dahsyat yang akhirnya kita kehilangan. Bukan Tuhan pilih kasih, kita yang meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu judul perikopnya bicara tentang aniaya, tapi judulnya bertekun. Karena kata tekun itu adalah sebuah proses perjalanan waktu untuk membuktikan apa yang kita percayai sampai itu terbukti. Dan itu butuh yang namanya ketekunan. Tidak mudah, betul. Tapi Tuhan bilang begini, kamu gak jalan sendiri. Ya, mari kita lihat. Lanjut judul di bawahnya dari pasal 16. Pekerjaan penghibur. Ya. Lalu kemudian kita melihat ayat yang ke-6. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Karena waktu Yesus bilang mau pergi, murid-muridnya merasa ada yang kehilangan. Dia berduka cita. Ya, kalau ada keluarga meninggal pasti kita berduka cita, kan kehilangan. Betul kan? Tapi Tuhan Yesus bilang adalah jauh lebih baik aku pergi. Ya, sebab ayat yang ke-7 itu, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Mengutus dia, D-nya itu besar. Mengutus Roh Kudus, Roh penghibur, itu turun atas kita. Dan Roh Kudus ini, ayat yang ke-8, kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Jadi kalau orang dikasih tahu dosanya, itu artinya Tuhan sayang. Amin. Bukan untuk dimarahi, bukan untuk dihakimi, tetapi untuk disayang. Sebab tidak ada cara lain Tuhan sanggup menolong kalau dosa orang tersebut belum diberesin. Saudara bisa bayangkan begini, untuk melihat bagaimana kita melihat kenapa kita harus terlebih dahulu mengaku dosa kita. Begini, kalau misalkan di dalam gelas ini adalah air yang kotor, sedikit saja kotornya, sedikit, nggak banyak, hanya ada sedikit bekas nasi di sini. Kira-kira saudara mau minum? Sedikit loh. Kita juga nggak tahu itu bersih nasinya atau tidak, betul kan? Tapi kita udah lihat langsung kita menganggapnya kotor. Apalagi kalau kemudian betul-betul di sini udah kotor banget. Kita bisa membayangkan. Kira-kira kita mau minum? Nggak mau. Kalau sekarang, oke lah, saya nggak mau minum. Terus saya mau isi yang bersih. Kira-kira bermanfaat nggak? Enggak, karena tetap akan kotor. Lalu bagaimana caranya? Caranya ini harus kita bersihkan dulu. Dicuci gelasnya, baru diisi dengan yang baru. Maka Tuhan Yesus bilang, anggur yang baru itu harus ditaruh di kantung yang baru. Baru itu bermanfaat. Tuhan siap memberkati kita, memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Tapi Tuhan mau beresin dulu yang pertama, dosa kita. Maka Roh Kudus diberikan kepada kita bukan untuk menghakimi. Roh Kudus diberikan
Tiba-tiba kita jadi gue salah, ini nggak boleh. Wah ini dosa, ini jahat, ini nggak bener. Itu seperti kita tuh dikasih lihat gitu. Oh ada kotorannya di sini, kita dikasih lihat gitu. Bukan untuk dihakimi, untuk dibersihkan. Biasa kalau saya mau minum, saya lihat dulu gelas itu bersih nggak. Kalau kotor saya ambil, saya buang, saya kucek dulu, baru saya isi yang baru, saya bisa pakai untuk minum. Nah Tuhan mau memberkati kita, maka tugas kita adalah insaf. Insaf itu apa sih? Tobat. Mengakui keberdosaan kita, lalu tidak mau mengulang lagi. Itu namanya insaf, betul nggak? Jadi bukan hanya mengakui, tapi tidak mau mengulang lagi. Nah waktu kita tidak mau mengulang lagi, itu namanya insaf. Roh Kudus itu bukan hanya cuma sekedar kasih tahu kamu orang berdosa, enggak. Tetapi Roh Kudus juga membawa kita untuk mengakui bahwa kita orang berdosa. Waktu kita mengakui orang berdosa, Roh Kudus menuntut kita ketemu dengan Tuhan Yesus. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa kita diampuni. Tidak sampai di sini, tapi sampai insaf. Kita tidak mau mengulang lagi. Roh Kudus akan menolong kita. Jadi kita nggak dibiarin sendiri. Nah, pada waktu kita berkata saya insaf, saya tidak mau mengulang. Kalau kita mau supaya tidak mengulang, kan mesti ada yang baru yang diisi, betul nggak? Seperti misalkan ini kotor, saya bilang tadi, lalu saya buang, kan harus diisi yang baru. Betul. Nah, untuk diisi yang baru, itu yang dilakukan oleh Roh Kudus, artinya dia memberikan kebenaran. Maka dikatakan selanjutnya menginsafkan dunia, ayat yang ke-8 tadi, akan dosa, lalu kebenaran. Jadi dikasih tahu ini yang benar, ini yang tidak benar. Jadi dalam hidup ini selalu kita diperhadapkan dua bagian ini. Dan kadang-kadang kita terjebak di area abu-abu. Ini benar apa nggak benar? Kita bingung. Nah, waktu kita bingung, Roh Kudus akan tolong kita. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Katakan roh kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Waktu Yesus naik ke surga, Ia memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Dan salah satu bagian daripada peranan Roh Kudus adalah memimpin kita ke dalam kebenarannya Tuhan. Segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu dituntunkan kepada kita. Maka sekalipun peristiwa Yesus datang ke dalam dunia itu 2000 tahun yang lalu, kebenarannya tetap dituntun sampai sekarang. Itu Roh Kudus. Nah, yang ketiga, Roh Kudus berperan juga untuk menghakimi. Menghakimi itu apa sih? Untuk mengingatkan akibat dari keputusan kita yang salah. Jadi ada konsekuensi. Kalau kita terus udah tahu dosa, udah bilang kapok, udah bertobat, tetapi kemudian terus mengulang, biasanya ada konsekuensi. Jadi akan ada akibat yang setiap kita akan menanggungnya. Jadi Tuhan akan selalu kasih tahu, ini nggak baik karena akibatnya begini, ini baik akibatnya begini. Selalu akan dipimpin Roh Kudus sedemikian rupa. Oleh sebab itu, mari minta Roh Kudus pimpin kehidupan kita, supaya kita ngerti. Kalau kita tahu itu salah,
kita minta ampun, Tuhan akan menuntun kita melewati masa-masa konsekuensi yang kita harus tanggung. Kita akan diizinkan Tuhan melewati itu. Yang dikatakan oleh Raja Daud dalam Mazmur 23, yaitu masuk ke dalam lembah bayang-bayang maut. Hidupnya gak enak, rada stres, kadang-kadang kayak orang gila, gak tahu, hun-hun aja, bingung, bohong aja, gak ngerti harus bagaimana. Tetapi ketika dia mempercayai bahwa itu adalah konsekuensi dari peristiwa yang kemarin dia lakukan, keputusan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, atau mungkin yang tahun lalu. Karena saya mempercayai dosa itu berjendol. Artinya apa? Artinya tetap akan ada akibat dosa. Cepat atau lambat itu pasti akan berdampak. Oleh sebab itu betul-betul dibutuhkan pimpinan Roh Kudus untuk menjaga kemurnian hidup kita. Tidak mudah, saya bilang tidak mudah. Godaan selalu ada di sekitar kita, apapun bentuknya. Hal yang kecil, hal yang besar selalu ada. Dan kalau kita salah melangkah, maka terpaksa kita harus menanggung konsekuensi. Tapi kalau kita melewatinya benar, maka kita akan tetap menerima kebaikan Tuhan. Amin. Raja Daud pernah gagal ketika dia buat keputusan yang salah, dan dia harus menanggung konsekuensi yang besar dari kehidupan keluarga. Oleh sebab itu betul-betul kita jalani kehidupan ini tidak mudah, tapi Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Amin. Oke, ayat yang ke-9. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, maka ketika kita tahu itu dosa, kita minta ampun, lalu bertobat dan minta Tuhan tolong untuk tidak mengulangi lagi. Berjuang betul-betul. Kenapa akhirnya kita tidak berjuang? Karena sesungguhnya kita belum percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, sanggup untuk membawa kita keluar dan tidak terjebak dengan dosa kita. Kita kadang-kadang lucu. Kita percaya kalau Tuhan sanggup mengampuni dosa kita. Saudara setuju Tuhan Yesus sanggup mengampuni dosa kita? Yes. Tapi seringkali kita terjebak. Kita tidak mempercayai Tuhan sanggup meluputkan kita untuk berbuat dosa. Bukankah Tuhan yang sanggup mengampuni dosa kita, harusnya sanggup menjaga kita dari dosa kita, betul kan? Jadi saya yakin Tuhan pasti udah siapin benteng kok. Udah disiapin pagar pengamannya. Yang membuat gagal adalah kita yang keluar dari pagar pengaman. Kita lompat pagar. Kita lihat rumput tetangga lebih jauh. Itu penyebabnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita sama-sama taruh iman kita kepada Yesus. Everything is Jesus. Amin. Apapun kita katakan dan serahkan kepada Tuhan. Jadi sebelum kita membuat keputusan, kita lihat bagaimana cara Yesus membawa kepada pengampunan atas kehidupan kita. Kemudian yang kedua, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ini sebuah pesan bahwa surga itu ada. Dan Yesus pergi ke surga. Dan saudara harus percaya Yesus itu pergi ke surga, bukan jalan-jalan ke mall. Ya, Yesus pergi ke surga. Karena Yesus pergi ke surga, maka setiap kita yang percaya kepadanya
pasti kita akan dibawa juga ke sorga. Nah, kembali kata percaya adalah apakah betul-betul kita percaya, atau hanya katanya, atau hanya percaya sebagian. Kita harus hati-hati. Ya, jadi kalau kita betul-betul percaya, maka kita akan ke surga bersama-sama dengan Yesus. Kepastian Yesus ke surga memberikan kepada kita juga sebuah kepastian perjalanan iman kita di dunia ini. Puji Tuhan. Kemudian ayat yang ke-11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi iblis sudah dikalahkan. Kuasa-kuasa si jahat, akibat-akibat dosa yang sudah kita akui depan Tuhan, itu semua kutuk-kutuk, itu semua dikalahkan. Sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan lagi kita menghakimi diri kita. Udah diampuni masih terus merasa gak berdaya. Jangan saya mah gak bisa. Aduh, saya mah gak bisa apa-apa. Saya kan gak punya tangan, saya kan gak punya kaki. Anak sekolah minggu saya kasih videonya Nick Fujisik, ya kan? Gak ada tangan, tangannya 2 gak ada, kakinya 2 gak ada. Nick bilang begini, jangankan menikah, pegang pinggang calon saya aja gak mungkin gak ada tangan. Halo? Tapi puji Tuhan, saya bisa pegang hatinya. Akhirnya dia menikah, istrinya tinggi, cantik, ya. Sampai punya anak 2 cantik, gagah, ya. Keren gak? Siapa yang bikin keren? Dia berjumpa dengan kebenaran yang dari Tuhan. Dia tahu Tuhan punya rencana atas kehidupannya. Dia tidak menghakimi dirinya dengan kenyataan. Walaupun waktu dia kecil, dia sempat nyerah, ingin bunuh diri. Kenapa saya lahir beda? Orang punya 2 tangan, saya nggak punya tangan. Orang punya kaki, saya nggak punya kaki. Tapi dia bisa berenang, dia bisa main golf, dia bisa bawa mobil. Bukan cuma bisa bawa mobil, dia punya mobil. Kita kadang-kadang mikir punya tangan 2, kaki 2, mobil gak punya. What's wrong with me gitu. Sekali lagi bukan ukurannya itu, ya. Tetapi maksud saya adalah begini. Ya, maksud saya adalah percayalah, ya, bahwa Tuhan itu sanggup, ya, untuk memulihkan kita. Nah, kalau udah dipulihkan, jangan menghakimi diri kita lagi. Bebaskan hidup kita dalam Tuhan. Amin. Tadi lagunya pun lepas, bukan terbang tinggi di awan. Orang mau terbang gimana? Gak usah di awan, naik 5 cm aja udah pada kabur. Saya naik 5 cm pada kabur. Ya, malam-malam lewat kuburan ada yang tinggi 5 cm, kabur semua. Ya, tapi kita nyanyi lagu itu bukan hanya sebagai sebuah lagu, itu ada simbol, ya, sebuah perlambangan kehidupan anak-anak Tuhan yang dimerdekakan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan kata, jika kebenaran itu datang kepadamu, maka kamu akan dimerdekakan dan kamu akan benar-benar merdeka. Artinya merdeka apa sih? Kita bisa menikmati kehidupan ini. Perlu makan, iya. Gak ada duit, iya. Tahu, Tuhan juga tahu, lebih tahu dari kita. Berapa isi dompet kita, Tuhan lebih tahu daripada kita. Kadang-kadang kita lupa di dompet udah gak ada duit, karena memang jarang ada diisi, kan. Mari kita
Tuhan. Karena untuk itulah Roh Kudus diberikan kepada kita. Maka kita lihat ayat yang ke-12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Satu hari saya melihat sebuah film. Ada seorang yang kemudian dia menemukan mesin waktu. Dia lahir di era tahun 90-an. Lalu kemudian dia terlempar ke tahun 40-an, tahun 70-an. Nanti tahun 70-an itu dia melihat ada satu buku tentang zaman sekarang tuh kalau judi itu ada pasang angka itu, pasang nomor. Iya. Dia ingat itu waktu dia ada di tahun 90-an itu angkanya dia tahu itu. Itu yang menang nomornya itu. Maka ketika dia ada di tahun 70-an, wah, ini saya isi, saya akan dapat duit banyak, saya akan kaya, betul. Dia sudah ada di masa ini, kembali kepada masa lampau. Sehingga dia bisa melihat, wah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus itu sudah ada sebelum kita ada. Dan dia sudah jauh di sana, di akhir. Karena Alfa dan Omega. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri. Dan dia adalah Allah itu sendiri. Dan Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Seru gak? Kalau udah begitu hidup sebenarnya nyaman gak sih? Masalahnya ditaruh di mana Roh Kudus? Gak kelihatan. Namanya roh yang gak kelihatan. Betul gak? Tetapi dia membawa kita kepada kekudusan. Namanya Roh Kudus. Kalau membawa kepada kita keributan, rame, nah itu namanya roh kuda. Rame, roh kuda tendang sana, tendang sini. Jadi kita sendiri bisa tahu ini Roh Kudus atau roh kuda, gitu kan? Buat dia yang gak benar terus, itu bukan Roh Kudus, itu pasti Roh Kudus. Gak benar terus, udah tahu gak benar kita terus, akhirnya rusak kulitnya karena banyak kotoran, banyak kuman. Nah, kalau Roh Kudus gampang, kita tuh maunya dibawa benar. Kalau orang dibawa benar tuh ya maunya berdoa, baca Alkitab, ya kan, ke gereja, berbuat baik, membantu orang, menolong orang, memperhatikan orang. Betul nggak? Maunya begitu. Pokoknya yang baik-baik itu keluarnya dari Tuhan. Nah kalau udah yang nggak baik, maunya ribut dulu, berantem dulu, wah. Dan kita tanya lagi kan Roh Kudus apa Roh Kuda? Nah ini gampang kita lihat. Roh Kudus itu pasti menuntun kita dalam kebenaran. Semua yang Tuhan ajarkan itu akan dituntun dalam kehidupan kita. Walaupun kadang-kadang kita lupa pasalnya, ayatnya, kitabnya kita juga lupa. Tetapi itu yang Tuhan tuntun untuk kita lakukan. Amin. Nah, ayat yang ke-13 ini taruh dalam kehidupan kita. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kita gak usah takut. Besok ada pandemi, apakah endemi, ya kan? Omikronnya masih ada, ya kan? Atau tidak, kita nggak tahu. Nanti habis Omikron ganti jadi cacar monyet, kita juga nggak ngerti.
Udah pokoknya kita percaya aja Tuhan akan tuntun kita dari waktu ke waktu. Amin. Nggak akan dibiarkan sebelum peristiwa itu terjadi. Tuhan udah akan tuntun kita kalau kita dipimpin Roh Kudus. Ayat 14. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi selalu akan menceritakan tentang Yesus. Jadi kalau nama Yesus dicoret, berarti bukan lagi Roh Kudus yang memimpin kita. Kalau nama Yesus dicoret, berarti bukan Roh Kudus lagi yang memimpin kita. Ya, jadi selalu harus kepada bagian kata kunci bahwa Yesus segala-galanya. Ya, karena firman Tuhan katakan segala sesuatu tidak ada yang jadi tanpa Dia. Tanpa Dia tidak ada satupun yang dijadikan. Dan keselamatan yang ada dalam kolong langit ini hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada di dalam nama yang lain. Jadi tidak ada kata kita tidak atau kita mencoret nama Yesus dari hidup. Yang lain boleh ditukar, tapi Yesus jangan. Lalu kemudian ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadamu. Jadi ini disediakan buat kita. Nah, saya mengakhiri firman Tuhan hari ini untuk kita bersama-sama mengizinkan Roh Kudus turun atas kehidupan kita. Kita lihat kepada Matius pasal yang ke-6. Maka kita menemukan bagaimana diingatkan kepada kita adanya hal-hal yang perlu kita doakan kepada Tuhan, untuk kita mempercayai bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatunya kepada kita. Ya, pasal yang ke-7, maafkan saya, pasal yang ke-7. Pasal yang ke-7, ayat yang ke-7. Cari maka kamu akan mendapat, ketuk maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Apakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dan apa yang diminta? Mari kita lihat dalam Lukas pasal 11. Ini pelajaran di sekolah minggu. Tadi baru disampaikan. Lukas pasal 11 ayat yang ke-13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi jangan minta yang lain-lain, soal makan, minum, apa semua, ya. Yang lain-lain itu mengucap syukur aja. Tuhan terima kasih untuk makanan hari ini. Jangan udah dikasih makanan masih minta lagi, Tuhan berkati makanan ini supaya tambah banyak, makan sepiring jadi 2 piring. Ya. Mengucap syukur, terima kasih makanan hari ini, biar kami makan secukupnya.
Yang penting saya berikan kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang penting saya. Nah, yang kita perlu minta dari Tuhan setiap hari adalah pimpinan Roh Kudus. Minta Roh Kudus, Tuhan, tolong berikan Roh Kudus, berikan Roh Kudus, berikan Roh Kudus. Sampai betul-betul Roh Kudus itu menguasai kita, mulai jalan. Kita tahu bahwa Tuhan menuntun kita, Tuhan memimpin kita. Ada banyak kesaksian dari hidup saya, bagaimana Tuhan menuntun dalam perjalanan iman saya. Satu peristiwa yang terjadi 23 tahun yang lalu, 22 tahun yang lalu. Jadi ketika ada banyak, ini salah satu saja. Jadi ketika Tuhan percayakan 2 anak, dan 2 anak pertama dan kedua itu laki-laki, saya pergi ke Mega Mall di Pluit. Sekarang jadi apa namanya? Lalu saya ke sana. Lalu dulu masih ada Carrefour. Saya lihat ada album foto warna biru. Itu cocok laki-laki. Saya beli 2 karena anaknya 2. Saya bawa. Saya ada yang warna pink, tapi kan anak saya nggak ada perempuan. Saya bawa itu. Udah deket kasir. Roh Kudus, kamu nggak mau anak perempuan? Saya cepat-cepat ambil album merah pink itu, bawa, bayar. Sampai di rumah saya kasih ke istri. Istri saya bilang, nggak mau, tua cukup. Karena menurut KB keluarga berencana 2 anak cukup. Jadi istri saya sangat taat kepada pemerintah. 2 anak. Tapi Tuhan punya rencana. Saya bilang sama istri saya, kalau Tuhan mau kasih, kita bisa apa? Karena 2 tahun kami menikah, kami nggak punya anak. Kami nggak pakai rekayasa apa-apa, nggak punya anak 2 tahun. Lalu tahun pertama, setelah 2 tahun anak pertama lahir, 2 tahun kemudian anak kedua lahir, anak ketiga lahir juga 2 tahun kemudian. Anak ketiganya perempuan, lahir di bulan Oktober. Anak kedua lahir di bulan November. Anak pertama lahir di bulan Desember. Keren gak? Siapa yang bikin keren? Tuhan, bukan kita. Malah bisa kita bikin dia susu, dia urutan dia. Bisa. Itu Tuhan. Ada banyak hal yang kenapa sampai hari ini saya dengan senang hati melayani, senang hati untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Karena saya melihat bagaimana Tuhan menuntun. Tuhan begitu nyata, dan Dia mengajarkan kepada kita banyak hal-hal yang dahsyat. Jadi apapun peristiwa yang kita alami dan kita lalui, jangan takut selama kita mengizinkan Roh Kudus memimpin kita. Kadang-kadang sengaja diizinkan Tuhan, dibiarkan, dimasukkan ke dalam danau yang bergejolak. Begitu besar angin ribut. Tuhan izinkan, tapi Tuhan tidak tinggalkan. Amin. Tidak ditinggalkan. Jalanin aja. Terus berseru kepada nama Yesus. Kita akan lihat bagaimana Tuhan menolong. Amin. Jadi yang kita doakan setiap hari, minta dipimpin Roh Kudus, bukan minta berkat. Karena hidup ini sudah diberkati.
Bukankah sudah diajarkan dalam Matius 6, jangan kamu khawatir? Karena tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Bajunya boleh bagus, tubuhnya busuk semua, borok semua, bagaimana? Mau pakai yang bagus-bagus. Hidup ini lebih penting daripada makanan. Makanan enak-enak udah mati. Jadi minta Roh Kudus pimpin kita, amin. Mari kita berdoa. Pimpinlah langkahku Roh Kudus setiap hari. Bukan dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diriku
kita hidup dalam ketidakberdayaan. Mari biarkan Roh Kudus menguduskan, menyucikan, membersihkan, dengan menyatakan semua, memperlihatkan semua dosa-dosa kita, sehingga darah Yesus akan mengalir atas kehidupan kita, membersihkan semua dosa, kejahatan, pelanggaran, semua hal yang najis. Tuhan menguduskan oleh darah, membersihkan segala sesuatu yang ada dalam hatimu, dalam pikiranmu, dari perkataanmu, dari apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau lakukan. Roh Kudus menyingkapkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus mengudus setiap dosa, setiap kejahatan yang diakui di hadapan Tuhan. Bereskan dengan Tuhan. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Engkau tidak sedang dihakimi. Tuhan ingin menolong supaya hidupmu betul-betul dapat mengalami hadirnya Tuhan. Betul-betul kau dapat menikmati kehidupan ini dengan luar biasa, karena Yesus begitu nyata dalam kehidupan. Karena Roh Kudus yang mengerjakannya. Mulai sekarang, jika engkau ingin bertobat, sungguh-sungguh meninggalkan itu semua dan tidak mau lagi berbuat dosa yang sama, taruh tanganmu di dada dan katakan, Tuhan, ampuni saya. Tuhan, ampuni saya. Pulihkan saya, sucikan saya, layakkan saya, benarkan saya, kuduskan saya. Biarkan hidup saya menjadi rumah bagi Roh Kudus, menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Biarkan hidup saya dapat mencerminkan hadirnya Roh Kudus, sehingga apa yang saya pikirkan, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya ucapkan, apa yang saya perbuat, semuanya mencerminkan hadirnya Roh Kudus dalam hidup saya. Terima kasih Bapak. Pulihkan, sucikan, dan ampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau, saya dan saudara kita semua tidak lagi berjalan sendiri. Roh Kudus akan menolong. Roh Kudus akan menyertai, menuntun setiap langkah-langkah kita. Dia akan memegang tangan kita selama kita tidak memberontak, selama kita tidak lari, selama kita tidak melawan. Kita terus merendahkan hati kita di depan Tuhan. Roh Kudus akan terus menuntun kita berjalan, baik menuju kepada yang berumput hijau, baik ke air yang tenang, ataupun ada di lembah bayang-bayang maut sekalipun. Kita tidak pernah berjalan sendiri lagi. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menuntun hidup kita. Mulai hari ini berdoa setiap hari, setiap pagi, setiap waktu.
minta Roh Kudus diberikan atas kita, menuntun kita, memimpin kita dalam perjalanan setiap hari di dunia ini. Tuhan dipermuliakan dalam semuanya. Untuk itulah Yesus berkata, jauh lebih baik aku pergi ke tempat Bapa, karena jika tidak demikian Roh Kudus tidak akan datang. Tapi kalau aku pergi kepada Bapa, maka Roh penghibur, Roh kebenaran, Roh Kudus itu sendiri akan datang. Dunia tidak mengerti, dunia tidak paham, karena dunia tidak melihat. Tetapi saya dan saudara yang hari ini percaya bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan dan Juru Selamat, percaya bahwa kita sudah diampuni, percaya bahwa kita adalah milik Allah, dan minta kepada Allah untuk diberikan Roh-Nya yang kudus. Kita percaya mulai hari ini hidup kita dipimpin dan disertai oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa dalam surga untuk firman yang sudah kami dengar. Kami kuduskan segala sesuatunya bagi hormat kemuliaan. Mulai saat ini, setiap kami yang mendengar firman-Mu pada hari ini, memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mau tepuk tangannya ragu-ragu. Ya. Tangannya bukan buat saya, tepuk tangannya buat diri kita masing-masing. Karena apa? Kita bisa dengar firman Tuhan sampai selesai. Ada banyak kali kita nggak bisa menyelesaikan firman, karena tidak mudah untuk dengerin orang ngomong. Lebih mudah kita ngomong daripada dengerin orang ngomong. Ya, jadi tepuk tanganlah buat diri kita masing-masing. Haleluya. Saya serahkan kepada Ibu Reta yang kasih pengumuman. Oh, saya saja. Oh iya. Ibu Reta bilang, saya mau pengumuman. Oh iya, saya mau suruh dia. Oh iya. Orang beliau yang minta, ya, jadi saya suruh. Ya, tapi kayaknya tidak siap. Oke, kalau minggu depan, ya, minggu depan saya tugaskan, ya, biar siap-siap dari sekarang pergi ke salon. Oke. Kita akan lihat satu tayangan. Nanti Ryan akan bantu kita. Ada satu tayangan, bukan? Ini foto ya, yang video, Ya. Bisa ya? Oke, lampunya boleh silakan dimatikan. Saudaraku semuanya, mari kita puji Tuhan. Amin. Tuhan, Yes. diselamatkan, kita masih sehat, kita puji Tuhan. Yeah. Ya, biar kita sakit, kita puji Tuhan. Amin. Kita bersyukur pada Tuhan. Yes. Atas berkatnya, atas anugerahnya. Yeah. Bersyukur pada Tuhan. Amin. Sewaktu kita dikasih kesempatan hidup. Yes. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Ya, Tuhan Yesus baik. Oh, betul. Amin. Ya. Amin. Ya. Pak Ali juga baik. Pak Ali juga baik. Semua baik. Amin. Ya. Tahu terus bawa dalam doa ya. Kita bawa dalam doa, selalu sehat, ya, selalu kuat di dalam Tuhan. Ya, Pak Om, ya Bu Syokni, ya, dan keluarga, anak, mantu, cucu, ya, semua diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, makasih. Saya minta waktu itu kunjungan dan saya rekam videonya ini sebenarnya sudah mungkin satu bulan. Ya, 1 bulan yang lalu.
Ya cuma saya belum tayangkan karena waktunya belum dapat. Ya hari ini pas. Ya jadi Bapak Ibu ini yang suka kita doakan. Ya setiap hari Minggu kita ibadah sudah kita sebut namanya. Ya jadi Pak Ahok ini sudah pernah stroke lama sekali. Ya 10 tahun mungkin lebih. Ya dan ada di tempat tidur. Ya, semangat hidup tinggi tapi kekuatannya nggak ada. Ya, jadi beliau ingatin kalau kita yang masih kuat bisa jalan. Yuk ibadah bareng-bareng gitu ya, memuji Tuhan sama-sama. Amin. Amin. Ya, jadi nggak harus nunggu seperti itu kondisinya baru kita kemudian mau pergi ke gereja tapi tenaganya sudah nggak ada. Ya. Jadi kalau memang semua orang bisa akan sampai kepada bagian itu, tubuh fisik kita akan lemah gitu ya. Tapi selagi kita masih dikasih kekuatan, yuk kita gunakan sama-sama setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya. Nah, jadi biar kenal sedikit lah. Ya Pak Ahok yang mana sih kita doain terus ya. Karena memang nggak ke gereja karena kondisinya seperti itu. Ya. Tapi saya percaya apapun keadaannya, saya bersyukur ketika membesuk beliau masih tetap setia, ya mendengar dari radio, ya dan dari YouTube, ya puji Tuhan, ya Tuhan membuka banyak akses untuk kita tetap bisa menjaga iman kita, ya Tuhan memberkati kita sekalian. Nah, pengumuman saya kita minggu depan ada ibadah dan ada perjamuan kudus, ya. Dan pastikan kita boleh hadir bersama-sama. Terus kemudian hari sebentar jam 2 kita ada kelas untuk pemuritan, pelatihan, pembinaan. Lalu kemudian yang kedua sebentar malam kita ada doa bersama jam 8 sampai jam 9, ya. Yang mau datang di tempat ini bisa, yang mau dari rumah juga boleh, ya. Yang dari rumah kasih tahu aja ke kita jadi kita bisa undang, ya. Apakah kalau nggak kuat kita bisa menggunakan IG, ya. Tapi kalau jumlah orang nggak banyak kita pakai WA call, ya. Nah itu doa bersama nanti malam. Terus Senin malam juga sama, Selasa malam juga sama, Rabu juga sama, sampai hari Sabtu, ya. Kita ada doa bersama. Sebenarnya apa sih yang kita mau doakan? Nah, ini dalam rangkaian ya kita minta supaya Roh Kudus itu terus dinyatakan dan semakin nyata dalam diri kita. Ya, peristiwa pencurahan Roh Kudus sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus begitu nyata dalam kehidupan para rasul sampai sekarang. Nah, kita nih yang sekarang ini masih mau nggak? Kalau kita mau, kita istilahnya betul-betul serius gitu. Nah, kata menanti-nantikan itu bicara keseriusan. Nah, jadi kita coba memfasilitasi bersama dengan rangkaian doa 10 hari dari gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia, ya. Nah, jadi kita buat karena memang kita tahu juga ada yang kerja pulangnya dari malam, harus makan, ada yang harus mandi dulu dan sebagainya. Jadi kita ambil jam 8 sampai jam 9, ya. Oke, itu yang saya bisa bagikan di doa bersama. Jadi doa yang hari Rabu dan doa yang hari Jumat digabung bersama-sama, ya. Oke, amin. Oke, Tuhan memberkati kita. Kita akhiri kelas kita. Baru kelas kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini, ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan kau baik, Tuhan kau baik, Tuhan kau baik. Ada satu pujian yang saya mau kita nyanyikan bersama-sama sebelum kita berdoa. Kita lagunya saya mencatat. Oke. Kita naikkan satu pujian, sukacitaku penuh, ku bernyanyi bagimu.
karena ku tahu ku telah ditebus oleh kuasa darah. Jadi pulanglah dengan sukacita. Dosamu yang diakui di hadapan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh sudah diampuni. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita terus tinggal dengan keluh kesah, dengan penyesalan dan kekecewaan. Berubahlah di dalam kebenaran-Nya. Haleluya. Pulanglah dengan iman percaya bahwa hidupmu sudah diampuni oleh darah Yesus. Disucikan, dibenarkan, dilayakkan menjadi ciptaan yang baru. Hiduplah dalam kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan dan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Hormati kebaikan Tuhan. Hormati kasih karunia. Teruslah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Minta Tuhan pimpin setiap langkah hidup kita. Dan biarlah kita melihat setiap langkah yang kita jalani bersama Yesus itu membawa kita naik dan bukan turun. Dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sekalipun mungkin jalannya itu bebatuan, sekalipun jalan itu berkelok-kelok, mungkin begitu banyak semak dan onang, tetapi jika Yesus menuntun kita, maka perjalanan itu menjadi indah dan luar biasa. Biarkan Tuhan menuntun setiap langkah kita, pekerjaan kita, usaha kita, rumah tangga kita, keluarga kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita, hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan pelayanan. Kita percaya Tuhan akan menolong, menjaga, melindungi, menyertai mereka sebagaimana Tuhan menyertai kita. Tuhan membuat berhasil sebagaimana Tuhan membuat kita berhasil. Bersukacitalah dan berkemenangan.
Apabila kita pulang dari tempat ini, pulanglah dengan sukacita. Hadirkan damai sejahtera. Jangan lagi berkeluh kesah. Percayalah Tuhan mengasihi. Jauh daripada engkau mengasihimu sendiri. Tuhan memberkati. Bapak, terima kasih untuk ibadah yang indah, atas hadirmu di tengah kami dari awal hingga akhir. Engkau sudah menyertai dan menolong kami. Berkati seluruh hamba-hambamu yang mengajar, melayani, baik di sekolah minggu maupun yang ada di kebaktian umum. Semua bagian yang melayani, berkatilah mereka. Dan berkatilah sidang jemaatmu yang telah hadir bersama-sama, baik di tempat ini maupun secara online, maupun yang akan menonton selanjutnya. Tuhan, biarlah apapun yang mereka dengar, biarlah setiap kami boleh semakin setia dan semakin mengasihi akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya berkat-Mu turun senantiasa atas kami. Kami berdoa bersehati, hiburkan keluarga besar daripada almarhumah Ibu Fatimah. Berkati dengan sukacita dari surgawi, agar anak mantu cucu dan keluarga besar boleh terus melihat hadirnya Tuhan dan semakin setia kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga berkenan terus menyertai, menolong, menghiburkan baik Pak Ahok, Bu Syokri, juga Pak Untung. Tuhan, kami percaya Engkau akan terus membawa mereka untuk melihat bagaimana tangan kasih-Mu terus memimpin dan menolong mereka di tengah-tengah kesendirian, di tengah-tengah ketidakberdayaan. Mereka boleh tetap percaya akan hadirnya Tuhan yang hidup dalam kehidupan mereka. Tuhan, biar Engkau tolong mereka untuk tetap tinggal setia dan tetap percaya. Kesempatan hidup yang diberikan adalah kesempatan untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah hidup mereka. Memberkati istri, anak, mantu, cucu dari keluarga mereka. Tuhan berkati. Terima kasih Bang. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Juga saudara kami yang lain yang tidak hadir karena sakit, saudara Johan yang sakit, Tuhan yang Tuhan sembuhkan. Dan kami juga berdoa untuk yang lain Tuhan yang kami tidak tahu keadaannya. Dan kalau mereka sakit Tuhan sembuhkan, yang susah dihiburkan, Tuhan yang lemah dikuatkan, untuk mereka tetap percaya, untuk tetap hidup mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati ibadah doa kami sepanjang 10 hari ini, biarlah semuanya berjalan dengan baik dan kami semua boleh diberkati. Dan juga di dalam kelas pembinaan komunitas pelayanan, biar Tuhan juga tolong untuk sebentar jam 2 kembali kami dikuatkan dan sukacita untuk belajar dan diperlengkapi. Terpujilah Engkau ya Bapa, kekal selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jika Engkau punya permohonan doa, pergumulan, angkat tanganmu tinggi di depan Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang sedang kau alami, angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau lihat tangan yang menyerah dan tidak berdaya. Kami percaya saat ini Engkau mendengar dari sorga dan mengulurkan tangan-Mu atas kami. Engkau menjamah setiap tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Engkau memegang tangan kami. Kami yang tidak berdaya menjadi kuat karena Engkau. Saat tangan kami terangkat, tanda menyerah, kami akan melihat Kau turun tangan dan menyatakan pertolongan-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah dengan iman dan percaya bahwa Ia mendengar dari surga. Teriakan-Mu minta tolong dan pertolongan-Nya dinyatakan atas setiap kita yang percaya, atas setiap kita yang bertobat, atas setiap kita yang mau kembali dalam jalan-Mu. Tuhan menolong kita. Dengan tangan terangkat, tanda menyerah. Kita juga mengangkat tangan, tanda kita menerima. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang termater dalam Kristus Yesus Tuhan. Turun atas kehidupan kita orang sekalian. Mulai dari saat ini
sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua. Berkat itu turun atas kehidupan kita yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan dengan tangan yang terangkat tadi, di mana kita menyerah kepada Tuhan, di mana kita menerima berkat, kita juga mengangkat kedua tangan kita dan berkata, Bapa, terima kasih. Haleluya. Tersedia, maju terus dalam Tuhan. Haleluya. Amin.